Teman-teman yang Gen Z pernah kepikiran nggak sih kira-kira tabungan kita pada hakikatnya atau senormalnya Gen Z yang di umur 20-an? Nah, kira-kira berapa sih tabungan yang senormalnya untuk Gen Z ya cuy. Hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian seberapa nominalnya sih atau seberapa banyak nominal yang harus dipunyain sama Gen Z di zaman sekarang. Pastinya kalau misalnya ada konten kira-kira tabungan di umur 22 atau 23 atau bahkan 24 sampai 25 itu standarnya berapa sih? Nah, teman-teman kan sekarang tuh makin penasaran ya. Dan bahkan teman-teman kadang kalau misalnya ada kayak thumbnail umur 24 atau umur 25 tahun, teman-teman harus punya uang segini. Pastinya kan teman-teman ngeklik dong tabungannya ada berapa aja segala macam ya. Dan di sini gue mau tahu dan mau sharing kalian kalau misalnya kira-kira seberapa stabilnya keuangan kalian nominalnya dalam tabungan kalian atau enggak dalam keseharian kalian ya cuy. Kita berdasarkan data intinya. Dan data ini gue dapat dari ChatGPT. Tentunya data pertama data dari global atau data internasional. Yang pertama, seberapa banyak sih Gen Z ini men-save uangnya dalam sehari-hari atau enggak untuk kebutuhan investasi atau kedepannya. Dan ini diambil dari rata-rata, bukan cuman populasi dari Indonesia, Brazil atau enggak apapun itu. Nah, dari ChatGPT dia ngatain kalau misalnya untuk surveinya itu kebanyakan ya sekitar $1.804 yang dipunyain sama Gen Z. Pasti ya sekitaran kurang lebih 20 juta minimal kurang lebih. Dan mungkin ini tergantung dengan daerah yang ditempatin, mau itu di kota atau enggak di desa. Dan tentunya hal ini tuh pasti dijadiin referensi buat teman-teman kalau misalnya, nah di sini juga di data ini di export how much Gen Z should have in savings. Nah, teman-teman itu setidaknya Gen Z itu harus punya dana darurat. Dana darurat ini gimana? Kayak misalnya teman-teman idealnya itu kalau misalnya belum nikah atau masih single itu minimal 3 bulan. Nah, kalau misalnya teman-teman per bulan itu pengeluaran itu 5 juta, setidaknya teman-teman punya dana darurat itu 15 juta. Kalau teman-teman udah punya teman-teman single tinggal di desa itu tadi 3 bulan guys ya. Teman-teman single tinggal di perkotaan itu harus 6 bulan. Nah, kayak Jakarta, Kalimantan dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman udah berumah tangga, udah punya istri, nah tentunya paling saving itu dana darurat itu setahun atau 12 bulan. Dan di sini ya tergantung dengan teman-teman semua, ada cicilan atau teman-teman sebagai sandwich generation atau enggak apa. Tapi di sini kita berbicara sebagai umumnya aja, yang dimana standarnya Gen Z aja guys ya. Dan pastinya teman-teman di sini punya pandangan atau punya perspektif masing-masing, coba tulis di kolom komentar. Nanti kita sama-sama berpendapat ya guys ya. Dan intinya kalau misalnya teman-teman belum dapat inti dari video ini, stabilnya itu teman-teman punya sekitar kurang lebih 20 juta di rekening kalian atau enggak total aset kalian. Ingat guys ya, aset investasi bukan aset barang. Kayak misalnya teman-teman punya sepatu Jordan atau enggak punya laptop, HP segala macam. Nah, itu bisa dibilang ya aset yang bukan termasuk dalam kekayaan kalian, tapi itu bisa menghasilkan uang yang bisa meningkatkan income kalian dan meningkatkan value kalian. Dalam aset di sini maksudnya kayak aset investasi atau enggak aset yang sekiranya ini enggak nurun value atau enggak nilainya. Ya inilah rata-rata dari survei internasional yang dilakukan sama Self Financial. Dan ada lagi pokoknya beberapa hal teman-teman juga bisa di sini lihat. Kalau misalnya Gen Z ini juga bisa nabung sekitar 10-20% dari penghasilannya. Dan ingat teman-teman, kalau misalnya mau nabung itu jangan di akhir, karena kebanyakan orang mereka itu menabung ketika di akhir atau ketika uangnya itu udah habis. Atau contoh teman-teman gajian tanggal 1. Nah, tiba-tiba di tanggal 30 atau 31 teman-teman punya sisa 100 ribu. Nah, inilah yang banyak orang salah perkiprat tentang nabung, karena mereka pikir nabung itu uang sisa. Padahal teman-teman harus nabung. Kalau misalnya teman-teman gajian tanggal 1, ya udah teman-teman tabung di tanggal 1 itu juga. Makanya kenapa budgeting itu penting banget buat teman-teman. Cara budgeting itu gimana bang? Nah, banyak kayak tutorialnya, mau itu di YouTube, di Instagram, di TikTok, atau nggak teman-teman butuh ChatGPT aja itu udah bisa guys ya. Misalnya contoh buatkan format pengeluaran dan pemasukan untuk sehari-hari. Nah, ini teman-teman udah nih dapat Excelnya. Nah, nanti teman-teman dapat Excelnya nih, ya udah tinggal disesuaikan aja sama data teman-teman, pengeluarannya apa, penghariannya apa. Dan ini secara umumnya. Nanti kalau teman-teman mau tahu
cara rinciannya gimana segala macamnya. Nah, itu tergantung teman-teman. Mungkin di sini ada yang mau dikasih keterangan atau enggak jamnya atau enggak sama siapa segala macamnya, kan punya perspektifnya masing-masing. Mungkin itu aja guys ya. Jadi kesimpulannya atau intinya, standarnya Gen Z di zaman sekarang pastinya harus punya nominal aset 20 juta. Mau itu di rekening, di investasi, atau enggak sekiranya itu punya uang cash. Tapi gua enggak merekomendasi banget buat teman-teman megang cash di atas 1 juta, karena itu sangat rugi kalau misalnya teman-teman enggak ada kepentingan sama sekali dalam jangka waktu dekat. Mungkin itu aja guys ya. Saran gua atau pendapat dari gua. Coba pendapat dari lu dah. Nah, kayak gimana? Tulis di kolom komentar. Gue udah gak sabar banget bacain komentar teman-teman satu persatu. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.